Ketika radar di Kri Raja Wali, kapal perang Indonesia kelas Sigma, menangkap sinyal asing yang bergerak cepat dari arah utara. Letkol Laut Aditya Pratama berdiri tegak di anjungan, matanya tajam menatap layar radar. "Kapten, kontak tak dikenal, jarak 12 mil laut, mendekat dengan kecepatan tinggi." Suara perwira jaga menggema di ruang kendali. Aditya segera mengangkat teropongnya. Dalam keremangan cahaya pagi, lambang KD Lankasuka, kapal perang Malaysia, mulai tampak jelas di cakrawala. Bukan hanya satu, tapi di belakangnya, dua kapal patroli lainnya ikut menyusul. "Kita sudah memasuki perairan Indonesia. Segera siapkan komunikasi peringatan," perintah Aditya dengan suara tegas. Tak lama kemudian, operator radio menghubungi kapal Malaysia. "KD Lankasuka, Anda telah memasuki wilayah perairan Kedaulatan Republik Indonesia. Segera ubah haluan atau kami akan mengambil tindakan." Namun, jawaban yang diterima justru dingin dan menantang. "Ini wilayah Malaysia, kami akan terus berlayar," suara dari radio terdengar angkuh. Di anjungan, wajah Aditya menegang. Ini bukan patroli biasa, ini adalah provokasi. Ketegangan makin meningkat. TNI AL tak bisa tinggal diam. "Siapkan mode tempur, aktifkan senjata." Pekik Aditya, anak buahnya segera bergerak. Meriam 76 mm di haluan mulai diarahkan, sementara rudal Exocet dipersiapkan dalam mode siaga. Di sisi lain, kapal Malaysia juga mulai bermanuver agresif, mempersempit jarak, seakan menantang duel di lautan. Desiran angin pagi yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti pertanda badai. Suasana di anjungan terasa tegang, jari-jari para awak mulai gatal di pemicu senjata, menanti perintah berikutnya. Laut Sulawesi yang biasanya tenang kini terasa seperti medan perang yang siap meledak kapan saja. Pesan peringatan kedua dikirim, kali ini dengan nada lebih keras. Namun, bukannya mundur, KD Lankasuka justru melambat dan berputar, seolah menantang Kri Raja Wali untuk bergerak lebih dulu. "Kapten, mereka sengaja mempermainkan kita," ujar seorang perwira muda. Aditya mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. "Ini bukan lagi sekadar pelanggaran, ini adalah bentuk pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia." Tak ingin terpancing emosi, Aditya memerintahkan sebuah langkah strategis. "Kerahkan Kri Bima Sakti untuk mengepung mereka dari belakang. Kita paksa mereka keluar dari perairan kita." Sementara itu, di langit, dua jet tempur F-16 TNI AU mulai mendekat dari pangkalan di Tarakan, memberikan dukungan udara. Kri Bima Sakti muncul dari arah timur, membuat kapal Malaysia kehilangan ruang gerak. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar, sebuah ledakan kecil terjadi di laut tak jauh dari lambung Kri Raja Wali. Alarm berbunyi nyaring. Mereka menembakkan peringatan. Seorang awak kapal berteriak. Aditya menarik napas dalam. Ini bukan lagi provokasi biasa. Malaysia sedang mengetes batas kesabaran Indonesia. Pastikan semua senjata dalam posisi siaga. Jika mereka melewati garis peringatan terakhir, kita siap bertindak. TNI AL kini dalam posisi tempur penuh, sementara kabar penerobosan ini mulai menyebar ke markas besar di Jakarta. Detik demi detik berlalu, dan di lautan yang mencekam itu, hanya satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Ketegangan di perairan Ambalat mencapai puncaknya. Kri Raja Wali dan Kri Bima Sakti kini berhadapan langsung dengan armada Malaysia. Kedua belah pihak dalam posisi siap tempur, senjata sudah dikunci, dan hanya menunggu pemicu pertama untuk meledakkan pertempuran. Namun, Letkol Laut Aditya Pratama tetap menjaga ketenangannya. Dia tahu, satu keputusan gegabah bisa memicu perang terbuka. Kita tidak boleh menembak lebih dulu, tapi jika mereka melewati garis ini, kita bertindak, ujarnya sambil menunjuk koordinat terakhir yang menandai batas kedaulatan Indonesia. Para awak kapal mengangguk, memahami betapa gentingnya situasi ini. Di tengah ketegangan itu, sebuah perintah kilat datang dari markas besar TNI AL di Jakarta. "Tahan posisi, pasukan elit Kopaska akan bergerak." Aditya tersenyum tipis. Ini adalah langkah strategis yang sudah lama mereka persiapkan. Dalam waktu singkat, sebuah kapal cepat RHIB meluncur dari Kri Bima Sakti, membawa satu tim kecil dari komando pasukan Katak Kopaska. Misi mereka jelas, menyusup ke kapal Malaysia,
mengumpulkan intelijen, dan jika perlu, melakukan sabotase terbatas untuk memaksa mereka mundur. Di bawah gelapnya malam, tim Kopaska yang dipimpin oleh Kapten Bayu Setiawan mulai bergerak mendekati KD Langkasuka. Dengan keahlian yang luar biasa, mereka menyelinap ke dalam air, hanya menyisakan riak kecil di permukaan. Sementara itu, di atas kapal, awak Malaysia tetap waspada, tidak menyadari bahwa musuh sudah ada tepat di bawah hidung mereka. Satu persatu, prajurit Kopaska berhasil naik ke buritan kapal dengan senyap. Bayu memberikan isyarat, lalu timnya mulai menyusuri lambung kapal, memasang alat penyadap untuk mengetahui komunikasi internal mereka. Dari balik headsetnya, Bayu mendengar sesuatu yang membuatnya terkejut. Mereka sedang menunggu instruksi dari pangkalan mereka di Tawau. Ini bukan patroli biasa, mereka punya misi lain, bisik salah satu anggota timnya. Bayu segera mengirimkan laporan ke Kri Raja Wali. Aditya membaca pesan itu dengan rahang mengatuk. Mereka memang sengaja memprovokasi kita, dan mungkin ada operasi lain yang sedang mereka rencanakan, gumamnya. Tanpa membuang waktu, Aditya melaporkan temuan ini ke markas besar TNI. Indonesia harus bersiap untuk kemungkinan yang lebih besar. Namun, sebelum Bayu dan timnya bisa menyelesaikan misi mereka, sebuah alarm berbunyi dari dalam KD Langkasuka. Sial, mereka sadar. Bayu langsung memberi aba-aba. Cepat, kita harus keluar dari sini. Tim Kopaska segera bergerak kembali ke laut, namun terlambat, pasukan Malaysia sudah menyebar, menembakkan suar ke air, mencoba menemukan mereka. Di saat kritis itu, dari kejauhan, sebuah helikopter Super Puma dari TNI AL datang dengan kecepatan tinggi, memberikan tembakan pengalih perhatian ke udara. Momen itu cukup untuk memungkinkan Bayu dan timnya menyelamatkan diri. Ketika tim Kopaska berhasil kembali ke kapal, Aditya menyambut mereka dengan tatapan tajam. Apa yang kalian dapatkan? Bayu menyerahkan rekaman komunikasi dari kapal Malaysia. Setelah mendengarkannya, wajah Aditya mengeras. Mereka bukan hanya ingin mengklaim wilayah. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. TNI kini tidak bisa lagi hanya bertahan. Indonesia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Ketika rapat darurat digelar di Istana Negara, Presiden RI duduk tegap di meja panjang, dikelilingi oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Luar Negeri, dan para petinggi militer lainnya. Rekaman intelijen dari tim Kopaska di Ambalat sudah diputar berulang kali. Mereka tidak hanya menerobos perbatasan, ujar Panglima TNI dengan suara berat, mereka sedang menguji kesabaran kita. Jika kita tidak bertindak tegas, mereka akan menganggap kita lemah. Presiden mengangguk pelan, tatapannya tajam. Ia paham betul bahwa satu keputusan salah bisa membawa Indonesia ke ambang perang. Di Kuala Lumpur, situasi tak kalah panas. Pemerintah Malaysia justru menuding Indonesia sebagai pihak yang memprovokasi. Media mereka menampilkan berita dengan tajuk, Indonesia bertindak agresif di perairan sengketa, seakan membalikkan fakta. Menteri Luar Negeri Indonesia segera menghubungi Duta Besar Malaysia, menyampaikan protes keras dan menuntut penarikan kapal perang mereka dari Ambalat. Namun, jawaban yang diterima sangat mengecewakan. Ambalat adalah bagian dari perairan Malaysia. Kami tidak akan mundur, ujar perwakilan mereka dengan nada arogan. Di laut, ketegangan semakin membara. Kri Raja Wali dan Kri Bima Sakti terus berjaga, sementara Malaysia malah menambah 2 kapal perang ke perbatasan. Aditya Pratama berdiri di anjungan, memandangi kapal-kapal lawan yang kini hanya berjarak beberapa mil laut. Mereka ingin memancing kita menembak lebih dulu, ujar Bayu, pemimpin tim Kopaska yang kini ikut dalam rapat taktis di kapal. Kalau kita terpancing, mereka bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menyerang habis-habisan. Aditya mengepalkan tangan. Ia tahu benar, ini bukan lagi sekadar perang urat saraf. Sementara itu, dari pangkalan udara di Tarakan, 4 jet tempur F-16 Fighting Falcon mulai disiapkan untuk operasi siaga langit. Para pilot duduk di kokpit, mendengar arahan terakhir dari komandan mereka. Kalian akan lakukan patroli udara di atas Ambalat. Jika ada pergerakan mencurigakan dari armada udara Malaysia, langsung laporkan. Mesin-mesin pesawat meraung, lalu satu persatu melesat ke langit. Kini, bukan hanya laut yang tegang, tetapi juga udara. Di Jakarta, Presiden akhirnya mengambil keputusan tegas. Kita tetap mengedepankan diplomasi, katanya dengan suara lantang, tetapi jika mereka terus menekan, kita tidak akan mundur sejengkal pun. Perintah Siaga 1 dikeluarkan untuk seluruh pasukan di Kalimantan Utara. Marinir,
pasukan Raider, dan Arhanud mulai bergerak ke titik-titik strategis. Di perbatasan, helikopter serang A-64 Apache mulai melakukan patroli udara. Indonesia kini siap untuk skenario terburuk. Malam itu, ketika semua mata tertuju pada meja perundingan, sebuah kabar mengejutkan datang dari Ambalat. Radar Kri Raja Wali menangkap sinyal pesawat tak dikenal yang terbang rendah menuju wilayah Indonesia. "Itu bukan pesawat kita," teriak salah satu operator. Seketika, sirene bahaya berbunyi di seluruh kapal. Aditya mencengkeram radio dengan tegang. "Semua unit, siaga penuh. Kita sedang di ambang pertempuran." Sebuah drone tak dikenal menerobos ruang udara Ambalat. Operator radar di Kri Raja Wali langsung melaporkan temuan ini. "Kontak udara tak dikenal, terbang rendah, mendekati sektor kita dengan kecepatan tinggi." Letkol Laut Aditya Pratama segera bergegas ke pusat kendali tempur. Wajahnya menegang saat melihat layar radar. "Itu bukan pesawat biasa, ini drone pengintai atau lebih buruk, drone serang," teriaknya. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi komando pusat. Sementara itu, di Pangkalan Udara Tarakan, 2 jet tempur F-16 Fighting Falcon langsung diberangkatkan untuk melakukan intercept. Dalam hitungan menit, mereka sudah mendekati target. Kontak visual dengan drone tak dikenal. Bentuknya mirip MQ-9 Reaper, lapor salah satu pilot. Namun sebelum tindakan lebih lanjut bisa diambil, tiba-tiba drone tersebut menjatuhkan sesuatu ke laut, sebuah perangkat yang kemudian memicu ledakan besar di dekat pos radar TNI AL di Pulau Sebatik. Api membubung tinggi, sementara komunikasi dengan pos itu terputus. Di Kri Raja Wali, alarm berbunyi nyaring. "Pos radar kita di Sebatik terkena serangan." Aditya segera memberikan perintah. "Siapkan pertahanan udara, aktifkan sistem rudal." Namun sebelum tindakan bisa diambil, KD Langkasuka dan kapal-kapal perang Malaysia lainnya mulai bergerak agresif, seolah memanfaatkan situasi ini. "Mereka menunggu momen ini," bisik Bayu, pemimpin tim Kopaska, yang kini ikut berjaga di Anjungan. "Mereka ingin kita kehilangan kendali." Aditya mengepalkan tangan. "Ini bukan lagi sekadar provokasi, ini adalah serangan nyata. Tak ingin kehilangan inisiatif." Aditya memerintahkan Kri Bima Sakti untuk melakukan manuver pemotongan jalur terhadap armada Malaysia. "Kita hadang mereka sebelum mereka bisa mendekati wilayah utama kita." Sementara itu, 2 F-16 yang sebelumnya memburu drone kini berbalik, mengunci target pada kapal perang Malaysia yang mulai melakukan manuver agresif. "Kapten, mereka menyalakan sistem radar tempur mereka," teriak salah satu awak radar Kri Raja Wali. Situasi sudah berada di ambang pertempuran terbuka. Di darat, pasukan marinir di Kalimantan Utara segera bergerak untuk meningkatkan pertahanan perbatasan. Helikopter serang A-64 Apache mulai melakukan patroli di garis depan, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, tim teknis berusaha memulihkan komunikasi dengan pos radar di Sebatik. "Kita tidak bisa kehilangan kendali atas radar, itu mata kita di perbatasan," ujar seorang teknisi. Namun, serangan drone yang tepat sasaran membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Indonesia kini dalam kondisi siaga penuh. Di tengah situasi yang semakin memanas, sebuah suara dari radio mengejutkan semua orang. "Ini KD Langkasuka, kami memberikan peringatan terakhir. Jika Indonesia tidak menarik mundur kapal-kapalnya dalam 1 jam, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut." Aditya menatap layar radar, melihat kapal Malaysia semakin mendekat ke garis batas. Dengan rahang mengeras, ia mengangkat radio dan menjawab, "Silakan coba kalau berani." Ambalat adalah harga mati. Di ruang kendali Kri Raja Wali, suasana semakin mencekam. Ancaman dari KD Langkasuka baru saja terdengar melalui radio, namun kapal-kapal perang Malaysia bukannya mundur, malah semakin mendekati batas perairan Indonesia. Aditya Pratama mengepalkan tangannya, matanya tajam menatap layar radar yang memperlihatkan pergerakan musuh. "Mereka menantang kita," gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia mengangkat radio komunikasi langsung ke markas besar. "Mereka sudah melewati batas. Saya minta izin untuk bertindak." Di Jakarta, Panglima TNI menerima laporan ini dengan wajah tegang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, jawaban yang ditunggu pun tiba. "Siaga 1, Indonesia tidak akan mundur." Perintah itu langsung mengguncang seluruh jajaran pertahanan di garis depan. Di Pangkalan Udara Tarakan, pilot jet tempur F-16 segera memasang helm mereka, mesin-mesin pesawat meraung, siap untuk lepas landas kapan saja. Di darat,
Pasukan marinir, raider, dan Arhanud mulai bergerak menuju titik-titik strategis. Kapal selam Trinagapasa yang sebelumnya dalam posisi diam di kedalaman kini mulai bergerak, mengunci target pada kapal perang Malaysia. Sementara itu, di Kalimantan Utara, kendaraan tempur Anoa dan meriam Caesar 155 mm mulai dipersiapkan, mengantisipasi kemungkinan terburuk. Seluruh kekuatan tempur Indonesia kini dalam posisi siap perang. Di perairan Ambalat, Kri Raja Wali dan Kri Bima Sakti mulai bermanuver untuk memblokir jalur pergerakan kapal Malaysia. Melalui pengeras suara, peringatan terakhir dikirimkan. Anda telah memasuki perairan Indonesia. Jika tidak mundur dalam waktu 2 menit, kami akan bertindak. Namun, bukannya menarik diri, KD Lankasuka justru menyalakan sistem radar tempurnya, tanda bahwa mereka juga siap bertarung. Mereka memancing kita, seru Bayu, pemimpin tim Kopaska, yang kini sudah bersiap di geladak kapal, bersama timnya yang siap untuk misi pertempuran jarak dekat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tiba-tiba, radar menangkap pergerakan cepat di udara. "Kapten, 3 pesawat tempur Malaysia datang dari arah barat," teriak seorang operator radar. F-16 Indonesia yang sudah siaga langsung bergerak untuk menghadang. Di langit, duel udara pun dimulai. Jet tempur dari kedua negara mulai bermanuver tajam, saling mengunci target. Pilot-pilot TNI AU dengan cekatan menghindari kuncian rudal lawan, sementara di permukaan laut, kapal-kapal perang mulai saling berhadapan, hanya menunggu detik terakhir sebelum konflik tak terhindarkan. Di Jakarta, Presiden RI berdiri di ruang situasi darurat, matanya tajam menatap layar besar yang menampilkan peta pergerakan militer di Ambalat. Menteri Luar Negeri baru saja kembali dari pertemuan darurat dengan perwakilan Malaysia di PBB, namun hasilnya nihil. Malaysia menolak menarik pasukan mereka, bahkan menuduh Indonesia sebagai pihak yang memprovokasi. "Mereka hanya mencari alasan untuk perang," ujar Panglima TNI. "Jika kita mundur sekarang, mereka akan semakin berani." Presiden menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, "Tidak ada mundur. Kita pertahankan Ambalat sampai titik darah penghabisan." Malam itu, dunia menyaksikan bagaimana Ambalat menjadi titik panas yang bisa memicu perang besar di Asia Tenggara. Media internasional mulai meliput ketegangan ini, sementara di medan tempur, kedua belah pihak sudah dalam posisi siap menyerang. Detik-detik terakhir menuju baku tembak semakin dekat, dan hanya satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan tinggal diam. Langit Ambalat kini dipenuhi oleh deru pesawat tempur dan suara sirene peringatan dari kapal perang. Di udara, F-16 Fighting Falcon milik Indonesia bermanuver tajam, menghindari kuncian rudal dari Su-30 MKM Malaysia yang mencoba mendominasi ruang udara. "Mereka agresif, tapi kita lebih siap," seru Mayor Jati, salah satu pilot TNI AU, sebelum menekan tombol pelepas rudal M9 Sidewinder. Sebuah ledakan terang membakar langit malam, salah satu jet tempur Malaysia terkena dan berusaha menyelamatkan diri dengan kursi lontar. Duel udara pun dimulai. Di permukaan laut, Kri Raja Wali dan Kri Bima Sakti tak tinggal diam. Setelah ultimatum terakhir diabaikan, Aditya Pratama memberi perintah keras. Kunci target, tembak peringatan. Meriam 76 mm di haluan kapal menyala, mengirimkan rentetan tembakan ke laut, menciptakan gelombang besar yang mengguncang KD Lankasuka. Namun, bukannya mundur, kapal perang Malaysia malah membalas dengan menyalakan sistem kendali tembakan mereka. "Mereka benar-benar menantang kita," gumam Aditya dengan rahang mengatuk. Di darat, pasukan marinir di Pulau Sebatik mulai bergerak setelah menerima laporan bahwa drone yang menyerang pos radar bisa menjadi tanda pendaratan pasukan khusus Malaysia. Pasukan raider yang telah bersiaga langsung menyisir hutan pesisir, mencari tanda-tanda infiltrasi musuh. Tiba-tiba, suara letusan terdengar dari kejauhan, kontak senjata terjadi. "Mereka sudah mendarat," seru salah satu prajurit, sebelum rentetan peluru menyalak dari balik semak-semak. Pertempuran darat pun pecah. Di kapal selam Kri Nagapasa, suasana tegang menyelimuti ruang kendali. "Torpedo siap, target terkunci," lapor operator senjata. Kapten kapal selam Indonesia ini tahu, satu serangan bisa mengubah segalanya. Namun, ia tetap menunggu perintah dari markas. "Tunggu komando, kita harus memastikan siapa yang mulai lebih dulu," ujarnya. Namun di saat bersamaan, sonar menangkap pergerakan bawah air yang mencurigakan. Kapal selam Malaysia terdeteksi.
Mereka juga mengunci kita. Kapten Nagapasa kini tahu, pertarungan di bawah laut juga tak terhindarkan. Sementara itu, di Jakarta, Presiden RI dan jajaran pemerintahan terus memantau perkembangan. Berita tentang baku tembak di udara dan darat sudah mulai tersebar ke media internasional. PBB mengeluarkan seruan untuk menghentikan eskalasi, namun bagi Indonesia, ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah pertahanan kedaulatan. Menteri Pertahanan mendekati Presiden. Tuan Presiden, kita sudah diambang perang terbuka. Apa perintah Anda? Ruangan hening sejenak. Lalu, dengan suara yang mantap, Presiden menjawab, kita bertahan. Ambalat tidak boleh jatuh. Dengan pertempuran yang kini pecah di 3 dimensi, laut, udara, dan darat, nasib Ambalat berada di ujung tanduk. Suara ledakan terus menggema, pesawat-pesawat tempur beradu manuver di langit, dan pasukan elit bertempur dalam gelapnya malam. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, Indonesia telah berdiri di garis depan perlawanan. Langit Ambalat kini berwarna merah. Ledakan demi ledakan mengguncang udara, suara gemuruh pesawat tempur memecah malam, dan kilatan rudal saling bersahutan di kejauhan. F-16 Indonesia terus bertarung di udara, berhadapan dengan Su-30 MKM Malaysia dalam duel maut. Mayor Jati menukik tajam, menghindari rudal musuh yang hampir menghantam ekornya. Mereka tidak main-main, teriaknya ke radio. Sementara itu, Kapten Anwar, wingman-nya, berhasil mengunci target. Target terkunci, rudal dilepas. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi di langit, satu pesawat Malaysia jatuh, terbakar dalam kobaran api. Di permukaan laut, Kri Raja Wali dan Kri Bima Sakti kini berada dalam pertempuran sengit. Kapal perang Malaysia KD Langkasuka dan KD Laksamana Tun Abdul Jamil melancarkan serangan beruntun, menembakkan meriam dan rudal anti kapal. Sebuah dentuman keras mengguncang Kri Raja Wali. Kapal itu terkena serangan di bagian lambung, api mulai menjalar. Laporan kerusakan, kita terkena di dek bawah, tim pemadam segera bertindak. Aditya tetap tenang di tengah situasi genting. Balas serangan, luncurkan rudal Exocet, perintahnya dijalankan, dan seketika, sebuah rudal meluncur cepat, menghantam KD Langkasuka dengan keras. Sementara itu, di hutan Pulau Sebatik, pasukan Raider dan Kopaska terlibat pertempuran jarak dekat. Malaysia telah mengirim pasukan khusus mereka, mencoba merebut titik strategis di pulau itu. Mereka datang dari arah barat. Jaga posisi, teriak Sersan Arya, sebelum melepaskan tembakan ke arah musuh. Rentetan peluru membelah malam, suara granat meledak di antara pepohonan. Prajurit Indonesia bertarung mati-matian, mempertahankan setiap jengkal tanah yang diinjak musuh. Seorang prajurit Raider terkena tembakan di bahu, tapi ia tetap menembak, tak ingin mundur. Tidak ada yang mundur, ini tanah kita. Di kedalaman laut, Kri Nagapasa dan kapal selam Malaysia berada dalam duel bawah air yang mencekam. Sonar terus berbunyi, menandakan kapal musuh mencoba mendekat. Kapten Nagapasa menggertakkan giginya. Mereka mengunci kita, luncurkan torpedo. Dengan kecepatan tinggi, torpedo Indonesia melesat di kegelapan samudra, memburu kapal selam musuh. Beberapa detik yang mencekam berlalu, boom. Getaran besar terasa, kapal selam Malaysia terkena. Target netralisasi, lapor operator sonar. Namun, pertempuran belum selesai. Kapal selam lainnya masih ada, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Di Jakarta, Presiden RI menerima laporan situasi terbaru dari medan tempur. Menteri Pertahanan tampak tegang, begitu pula Panglima TNI. Kita sudah kehilangan beberapa prajurit, kapal kita rusak, tapi kita berhasil bertahan, ujar Panglima. Presiden menghela napas panjang. Mereka tidak akan berhenti sampai kita memukul mereka mundur sepenuhnya. Sebuah panggilan masuk dari Dewan Keamanan PBB, meminta gencatan senjata. Namun, Indonesia tahu, jika mereka berhenti sekarang, Malaysia akan terus menekan. Kita lanjutkan pertahanan. Jangan biarkan mereka merampas tanah kita. Di Ambalat, pertempuran masih berkecamuk. Darah sudah tumpah, api perang telah berkobar, dan nasib kedaulatan Indonesia kini berada di tangan para prajurit yang bertarung dengan nyawa mereka. Mundur bukan pilihan, kemenangan adalah satu-satunya jawaban. Langit Ambalat kini penuh asap dan cahaya oranye dari kapal-kapal yang terbakar. Kri Raja Wali, meski rusak parah di bagian lambung, masih bertahan dengan gagah. Aditya Pratama menatap layar radar yang menunjukkan bahwa kapal-kapal perang Malaysia tetap bertahan,
meskipun mereka juga mengalami kerusakan. Kapten, kita kehabisan rudal Exocet, lapor seorang perwira. Aditya tahu, mereka harus menggunakan taktik lain. Dekatkan kapal ke KD Lankasuka, siapkan meriam jarak dekat. Kapal perang Indonesia mulai bermanuver agresif, mengandalkan kecepatan dan kecerdikan para awaknya untuk tetap bertarung. Di udara, F-16 Indonesia masih bertarung mati-matian melawan Su-30 MKM Malaysia. Mayor Jati terengah-engah, tubuhnya terasa berat akibat manuver ekstrim yang terus ia lakukan. Mereka tidak menyerah, tapi kita juga tidak. Dengan cekatan, ia menekan tombol pelepas rudal terakhirnya. Sebuah ledakan besar kembali mengguncang langit Ambalat. Jet tempur musuh terbakar dan jatuh ke laut. Namun sebelum bisa bersorak kemenangan, suara peringatan berbunyi keras di kokpitnya. Rudal terkunci pada kita, ejek, ejek. Mayor Jati menarik tuas kursi lontar tepat sebelum jetnya dihantam rudal musuh, membuatnya meluncur ke bawah dengan parasut di tengah lautan yang penuh pertempuran. Di Pulau Sebatik, pasukan Raider dan Kopaska terus bertempur mempertahankan garis pertahanan terakhir. Granat berjatuhan, suara senapan tak berhenti meraung. Mereka semakin banyak, teriak Sersan Arya, yang kini memimpin serangan balik. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, bantuan datang. Ratusan prajurit marinir tambahan mendarat di pulau itu dengan helikopter dan kapal pendarat cepat. A-64 Apache Indonesia mulai menembakkan roket ke arah pasukan Malaysia yang bersembunyi di hutan. Dalam hitungan menit, perlawanan musuh mulai melemah. Indonesia kembali menguasai daratan. Di kedalaman laut, duel kapal selam mencapai puncaknya. Kri Nagapasa masih mengintai kapal selam musuh yang tersisa. Mereka mencoba melarikan diri ke perairan Malaysia, lapor operator sonar. Kapten Nagapasa tak ragu. Jangan biarkan mereka lolos. Luncurkan torpedo terakhir. Torpedo melesat, membelah kegelapan lautan sebelum akhirnya menghantam buritan kapal selam Malaysia. Ledakan dahsyat terjadi, air bergolak, lalu sunyi. Kapal selam musuh tenggelam. Indonesia kini menguasai bawah laut sepenuhnya. Di Jakarta, Presiden RI menerima laporan bahwa pertempuran sudah mulai berbalik arah. Kita berhasil mempertahankan wilayah kita, tapi Malaysia belum mundur sepenuhnya, ujar Panglima TNI. Namun, kabar lain datang, Malaysia kini mulai mengalami tekanan dari dunia internasional. Negara-negara lain mengutuk agresi mereka, dan PBB mulai menekan agar mereka menarik pasukan. Mereka kehabisan alasan, Tuan Presiden, ujar Menteri Pertahanan. Presiden mengangguk, lalu berkata dengan tegas, kita tetap siaga penuh. Jangan biarkan mereka mengulangi ini lagi. Malam itu, pertempuran mereda, tetapi kepulan asap masih terlihat di Cakrawala Ambalat. Indonesia menang dalam pertempuran ini, tetapi perang belum sepenuhnya berakhir. Para prajurit tetap berjaga, karena mereka tahu bahwa musuh yang terluka bisa kembali menyerang kapan saja. Namun satu hal pasti, Indonesia tidak akan pernah mundur dalam mempertahankan